Kalau lu mau ketemu dia, lu mau ngomong apa sih? Kenapa sih lu ngefans sama I Show Speed? Emang lucu aja sih. Iya sih. Reaksi-reaksi dia ya. Kayaknya juga apa ya, kalau bisa bisa satu frame sama dia juga historical banget buat aku ya. Iya. Terus aku pengen lucu aja, ntar aku pengen ngasih dia boxnya Ronaldo, pas buka Messi. Itu kayaknya itu kayak lucu banget deh. Iya, tapi gitu doang. tapi yang lu lihat dulu ketika lu review game, terus lu lihat dunia dakwah itu apa sih yang lu lihat sebenarnya? Sebagai pertanyaannya seorang game. Sebagai seorang review mainan. Misalnya ya, lu mungkin ngelihat ada juga influencer dakwah, misal komunitas ngaji. Dari perspektif lu sendiri, itu lu ada risih nggak sih? Misal lu tadi ngegambar terus jutekin, salah, lu beli action figure, lu diharam-haramin misal gitu. Enggak juga sih, sebenarnya biasa aja. Gitu. Yang bunuh babi. Itu baru. Kata lu biasa aja. Loh, kan ini bukan pendakwah yang menyerang saya waktu itu kan. Siapa yang menyerang lu? Yang nyerang kan netizen. Jadi yang so ngerti dakwah. Jadi pada saat itu kan emang bulan puasa kan. Terus aku lagi makan di restoran Jepang dan kebetulan ada Uni kan bulu babi. Betul, kan. Udah deh, pas di upload di Instastory, orang-orang pada nyerang kayak astagfirullahaladzim Bang Medi, bulan puasa jadi ternodai karena abang makan bulu babi. Udah gitu abang gay lagi. Iya, udah gitu gue gay lagi kan, udah sempat kena gay, ini kena bulu babi lagi. Terus aku kan sebagai orang yang iseng ya, aku bilang, emang iya ya ini haram. Langsung tuh pakai hadis apa segala macem. Emang ada hadis bulu babi? Bukan, maksudnya hadis babi. Hadis memakan babi. Hadis memakan babi. Karena orang-orang ngiranya bulu babi itu babi dicukur, kita makan. Babi dicukur. Kan nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal kan? Nah itu rame banget sampai trending nggak trending satu sih, pokoknya trending di viral, Twitter. Viral banget karena lucu banget sih isi komen-komennya DM-nya ya. Bahkan ada satu yang paling lucu. Dia typo, nulisnya bukan bulu babi, nulisnya bulu Kristen. Bentar, jauh banget. Bentar, kalau kayaknya itu bukan typo ya. Itu bukan typo, emang nggak ngerti. Bulu Bali, misal babi jadi Bali. Aduh, ini ada masalah B sama K tuh jauh. Tapi itu aku seharian ngetawain itu doang. Dua kombinasi kata kayak Masya Allah gacor sebenarnya. Nggak pernah kepikiran ada bulu dan agama gitu. Iya. Bulu Kristen. Nggak boleh. Bulu Kristen nggak boleh. Itu di Twitter juga trending. Gara-gara bulu Kristen itu. Nanti insert cari. Ada sumpah ada. Ya. Bulu Kristen. Aduh itu lucu banget. Tapi masih rame nggak sih itu gay-gay itu? Soalnya kalian kan masih ngangkat gay-gay itu loh. Kali naik ya, 3 kali mah ada ya. 3 kali ada. Nanti abis ini kita foto di depan, foto jongkok kita. Ya kita foto jongkok lagi. Kalian story juga kayaknya masih menggimik-gimikkan gay-gay. Oh iya, jadi ini juga tadi lagi mencoba ini kan, apa namanya? Jadi aku sama si Ko itu suka DM-an. DM-nya emang ini sih, isinya kayak begini. Lu nggak punya nomor masing-masing apa? Enggak, itu baik WhatsApp maupun DM. Oke. Isinya sama. Isinya adalah pertanyaan 2 kata ini. Oke. Anal gimana? Kalau nggak dibalik gimana anal lah gitu. Iya. Artinya? Karena kita menanyakan analitik masing-masing video kita. Tapi kan capek nulis analitik kan. Capek kan. Kepanjangan. Gimana Jadi anal. biasa kita nanya gimana anal. Kadang jawabnya juga ini ya. 10/10 anal. 10/10 aman. Lagi jelek nih. Kurang bagus misalnya gitu. Orang protes. Tadi di-upload sama dia. Enggak sih, yang ini kita nggak tanggepin sih ya. Yang pasti belum ada kita aja tangkap, tapi protes. banyak tadi ngecek respon sih udah. Maksudnya apa nih? Udah mulai gitu. Iya benar. Kalian main anal berdua ada yang gitu. Ya iya orang analitiknya kita share berdua. Jadi emang saya sama dia tuh tidak ada kerahasiaan soal YouTube kita. Penghasilan masing-masing tahu. Seterbuka itu ya untuk berdua ya. Sampai orang YouTube pas mau meeting kita berdua. Tapi ini nanti jadi ketahuan lo sama Medi ininya daleman YouTube lu. Enggak, emang kita udah sering sharing berdua. Udah gitu. Apa nih? Oh ini anal-anal nih muncul di TV tuh. Iya tuh. Ngobrolin apa? Oh iya benar. Nih sebenarnya ada yang belum gue spill lagi nih. Si Koi kan gue tanya, gimana analmu? Terus dijawab jelek, tapi nggak sejelek yang Chilsung. Chilsung. Yang Chilsung tuh ini pahlawan kemerdekaan Indonesia tapi dari Korea. Iya. Yang di Garut. Itulah yang membuat orang Indonesia tadi cepet
tertrigger. Iya. Tanpa melihat lagi nih problematikanya apa sebenarnya. Iya. Tapi bahasanya Ini komedi. Bang Medi Islam siapa? Medi Islam Nggak siapa? tahu gua. Oh Islam atau Kristen sih gitu. Katanya Islam kok makan bulu Kristen. Itu bukan typo, dia 2 kali loh ngetik bulu Kristen. Iya, coba sekali. Lagian dia lihat itu kan enak banget, mana ada bulu babi dicukur jadi di situ. Ya nggak tahu ya. mereka aja mungkin nggak tahu kalau bulu babi itu hewan laut loh. Dari dulu aku udah belajar bulu babi itu hewan laut. Iya tahu, bener. Yang ada durinya. Iya, si urchin gitu. Iya. Cuma nggak tahu mungkin memang serendah itu kali literasi sekarang. Iya sih. Dan lebih kepada aku melihat emosinya dikedepankan sih. Iya. Iya, Padahal kan lebih gampang googling ya ketimbang menghujat kayak panjang loh. Itu hujatannya panjang-panjang loh. Dan kalau salah malu. Iya, bener. Kayak gay itu kan Iya, ya. gay. Apa sih salahnya lu ngetik GUY Di Google kan. Translate? Bener. Ya Udah atau kan? Hai guys gitu. Itu Iya. udah biasa kan ya. Iya. Problemnya apa gitu maksudnya? Terus kan ada yang bilang ini Tat, kalau gitu penulisannya kita nyebutnya kita ganti aja jadi GUI biar orang nggak salah. Kenapa jadi kita yang berdamai sama yang bodoh kan? Iya. Orang udah bacanya gay dari zaman kapan tahu, kenapa Betul. jadi kita Kenapa berdamai jadi sama yang GUI? bodoh? Jadi GUI segala macam. Itulah artinya kita tuh memang harus meningkatkan literasi sebenarnya. Iya. Tapi kalau buat Medi dia emang Gak usah dalam setahun ditingkatkan terakhir tuh ya. enggak, bukan viralnya kebanyakan Iya Tat. lagi banyak arc-nya kalau Iya. kata orang. Banyak arc. Kok bisa? Siapa orang di sini yang ribut sama bea cukai? Cuma Medi. Aduh. Oh kasus kemarin ya? Mainan Ya, nyangkut. Megatron. Iya, Iya, mainan Megatron. nyangkut. Lu sampai ribut. Bukan kayak apa ya. Jadi kan sebenarnya aku komplain. Aku mah udah komplain dari sebelum jalur sosmed. Iya. Jadi udah apa ya, udah nelpon, udah email, udah apa segala macam. Cuma kan responnya memang kurang. Iya. Ya akhirnya kalau kayak gitu kan udah nggak ada jalur lain. Ya lu selain telepon jam 3:30 kali udah pada pulang. Enggak dong. Gak tau diri juga lu nelponnya lu. Iya terus. Jadi kan udah nggak ada jalur lain. Akhirnya di sosmed. Oke. Udah di sosmed nggak ditanggepin. Tapi yang nanggepin karyawannya. Nah itulah yang bikin panas kemarin di Twitter. Karena nanggepinnya juga kurang ini ya. Ya kurang nggak enak elok. lah. Karena dia nuduh kan kayak mungkin Anda yang belum ngirim data. Terus gua kirim dong semuanya kan. iya. Ini udah ngirim jam segini, tanggal segini, bla bla bla. Terus jabarin sama dia, iya ternyata ini ada penumpukan setelah lebaran. Gak ada minta maaf, gak ada apa-apa. Tiba-tiba dia bilang all clear. Ya. Nah dari situ rame, trending, all clear. Rame, Tat. Dan dari situ jadi banyak orang-orang yang speak up. Iya. Orang berlindung di belakang saya dengan keresahan yang tapi sama. kena dia terus. Kalau saya yang hilang kan mereka kagak peduli. Iya. Kok Medi udah jarang upload gitu ya? Yang mana? Tapi gitu ya? ini jadi keinget gue. Ada ini Tat, pernah nonton gak sih ada video? Ada orang nanya ke Ustadz lagi kajian gitu. Apa? Ustadz, saya kerja di, kok nggak salah kerja di bea cukai. Bea cukai. Dia bilang, Ha. Terus Ustadz langsung, Masya Allah resign ya, langsung gitu Ustadz ya. Betul. Itu emang segitunya. Emang Tat? segitunya, Tat? Iya, ada beberapa kerjaan yang dalam tanda itu red flag. Ada dalil-dalilnya juga. Termasuk itu tadi tuh. Pemungut bea cukai itu. Memang ini perlu diteliti lagi sih dengan dari beberapa dalil-dalil karena ada banyak beberapa pekerjaan yang red flag ya. Kita udah tahu lah yang paling banyak kan riba gitu kan ya. Nah, orang kan kalau riba langsung dibilang udah resign aja dan Iya, segala macam. iya kalau riba, kalau bank gitu-gitu sering denger kan. Ya, bea cukai, pajak itu kadang-kadang orang nggak sering dengar. Tapi balik lagi ini perlu dikaji lagi. Ya kan waktu kasus Medi itu jadi naik lagi soalnya Benar. video itu jadi banyak yang re-upload tuh. Iya. orang-orang. Benar. Karena Apa belain dia guna- kan. Iya, guna bea cukai apa sih gitu-gitu kan. Iya. Soalnya Ustadznya bener-bener jawabnya langsung, oh Masya Allah besok resign ya, langsung. Iya. Suruh Jadi resign. jadi dia belum nggak nanya bercanda udah loh langsung itu. Iya, decide. langsung nggak Dia nggak bercanda. dia seriusin kayak, Iya. saya serius loh, resign ya gitu. Iya, betul. Karena dia mengambil dalil yang mengharamkan. Oh emang ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, Anda sudah didukung dalil. Teruskan perjuangannya. Padahal dari tadi dia nggak pakai dalil ya. Iya. Jadi kalau ada ngajak ribut lagi keluarin dalilnya. Dukungan terkuat tuh dalil ya, Dalil, nggak ada yang lebih udah, kuat dari men. itu. Ada. Betul. Iya. Berarti kayak bea cukai, pajak gimana pajak? Termasuk bea cukai termasuk pajak. Oke, tapi kan kita bayar pajak. Betul. Apakah kita termasuk golongan Kalau yang bayar beda. Oh beda. Beda dengan yang narik. Karena Oke. kalau yang bayar hitungannya terzolimi. Korban. Korban. Oke, oke. Karena lu kayak dipalak. Oke. Karena konsepnya gini, ini jadi masuk pembahasan Islam ya. Iya. Pembahasan Islam tuh konsepnya adalah harta itu salah satu yang paling sensitif. Kalau kita dapat uang harus ada dalilnya, keluar uang harus ada dalilnya. Oke. Maka tarikan selain daripada yang Allah boleh, itu tarikan yang dalam tanda kutip nggak boleh. Contoh ya ngerampas harta orang itu nggak boleh. Zolim tuh ya. Zolim karena nggak ada dalilnya kan ya. Jual beli boleh. Hilangnya harta melalui jual beli itu boleh. Hilangnya harta melalui pengelolaan syirkah itu boleh. Tapi kalau misalnya kayak bea cukai, pajak, nah itu tidak ada dalilnya karena itu dianggap tarikan tadi. Ada dalil larangannya malah ya. Ada dalil larangannya. Gitu-gitu. Oke, Tapi balik lagi
Iya. di zaman Rasulullah tuh tidak ada pajak. Nggak Ya ada itu pajak. gimana ya? Nggak Counter ada pajak. argumennya kan gini. Jadi Iya. kalau pajak itu kan counternya nih orang-orang bilang ya ini Betul. untuk infrastruktur, untuk negara supaya lebih maju lagi. Nah, kalau nggak ada pajak, itu gimana cara ngisi itu gitu loh? Islam punya 12 pendapatan non pajak yang diandalkan di masa Rasulullah. Dari mana? Banyak sekali 12 itu. Salah satunya adalah misalnya contoh ya, itu bisa jadi dari pengelolaan kemudian barang-barang yang memang dimiliki oleh negara. Lalu kemudian ada FAI, ada pampasan dan segala macam. Zakat, zakat sih nggak dimanfaatkan untuk negara sih. Ada 12 pendapatan dan itu yang menurutku ya yang termasuk yang paling gede itu adalah nanti pengelolaan wakaf. Itu gede sekali. Karena di Utsmani dulu tuh hampir semua negeri itu diambil dari pengelolaan wakaf. Nah, kenapa rakyatnya mau berwakaf? Karena mereka percaya sama pemerintahnya. Nah, di masa Rasul banyak sekali tuh pemasukan selain daripada pajak. Jadi pajak bukan Berarti satu-satunya. kita mendekati Utsmani sekarang. Rakyat kita kan percaya banget kan sama pemerintah. Iya Kan dong. sekarang, kan? Sampai ada pajak pajak pemerintah, pajak perumahan, segala macam. Oh iya, tapera Iya ya. benar. Sudah mendekati sudah. Aku cinta rezim. Bismillah. Komisaris. Komisaris. Oh gitu. Sebenarnya udah ada ini ya, udah ada Mekanismenya ya? iya, udah Udah ada ada sistemnya mekanismenya juga ya. Iya betul. Artinya memang balik lagi ya. Dulu Rasul pernah mengkritik orang-orang Romawi karena narik pajak tadi itu. Karena itu dianggap kayak palakan. Karena gue udah jamin keamanan lu bayar ke gue. Nah, itu konsepnya pajak itu seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, contoh kayak Indonesia ini jadi masuk ekonomi nih. Iya, Pendapat Indonesia tuh berapa ya? 70-80% dari pajak. Iya. Iya. Paling gede pajak pokoknya. Betul. Paling gede Iya. pajak, paling Paling gede gede pajak, pajak. paling gede pajak. Kalau nggak percaya, Tapi emang lihat iya sih. pulang sekolah. Iya benar. Karena ini kayak bea cukai aja sebenarnya katanya paling gede itu dari rokok masuk. Betul. Impor rokok. Biar rokok. Bener. Betul. Nah, itu problemnya. Dan setelah dihitung-hitung ternyata rokok itu ketika masuk ke pemerintah keluar lebih banyak untuk menangani akibat-akibat rokok. Iya benar. Misalnya contoh penyakit kanker, penyakit-penyakit orang-orang produktif yang akhirnya sakit dan segala macam, kesehatan dan seterusnya itu lebih banyak lagi. Berarti jatuhnya ini pemerintah ngambil duit pajak rokok. Ini kita ambil ya buat nanti ngobatin. Kayaknya Dan dia nombok. Iya, muter Dan doang. dia nombok. malah, Dia lebih nombok. banyak Itu ada nombok. datanya. Enak Oke, aja. oke. Sakit berobat sendiri lah. Iya. Tapi ada beberapa tarikan Rasul kepada masyarakat dalam tanda kutip pajak dalam tanda kutip. Nah, itu ketika negara benar-benar nggak punya duit baru ditarik dari orang-orang kaya. Enggak semua. Nggak semua. Itu pun tidak semua. Nggak semua. Kalau sekarang yang ditarik malah orang-orang miskin. Wah. Oh, baru tahu tuh. Awas lu ya. Tapi Gak mau ikutan. udah nggak usah ditapi-tapin lah ya. Mainan. Dari mainan ke pajak jauh Iya. amat kita nih. Dekat sebenarnya. Kok Karena apa kan deket? mainan kan gak lekang dari Iya, pajak. pajaknya juga. Karena Tersier emang ya, nggak jadi tersier gini ya. loh. Apa ya? Argumennya adalah kenapa ada biaya-biaya ini, bea Iya. dan cukai ini? Karena untuk mendukung UMKM katanya. Iya. Tapi masalahnya kan kita belum segitunya gitu loh. Iya. Kita tuh kan dibanding kualitasnya ya dibanding produsen-produsen mainan di luar sana, Iya. kita belum ada yang bisa bikin kayak gitu. Benar. Jadi pertanyaanku sebenarnya kita dukung siapa gitu? Iya. Orang nggak ada kok, kita belum bikin. Iya. Kecuali kita emang udah bikin, terus kita udah impor ke luar negeri kemana, Benar. worldwide lah. Masalah kita juga belum ada. Jadi Iya. ya itu sih yang kemarin jadi perbincangan tuh karena itu kemarin sempat ada problem sama bea dan cukai itu. Iya, dan mudah-mudahan orang jadi sadar kan akhirnya kan ya. Karena memang gak enak sih. Contoh ya, ada beberapa kasus soal pajak atau bea cukai. Aku lihat ada beberapa orang startup yang dia belum startup udah bayar pajak. Kalau aku penulis sih yang paling terasa. Lu tau gak sih bayarnya berapa? Tahu penulis pajak kecil banget. Iya, dapatnya kecil banget, Sangat bayar kecil. pajaknya gede sekali. Pajaknya gede banget ya? Iya. Makanya banyak yang nerbitin sendiri kan Iya. ketimbang pakai ini kan. Sebenarnya banyak yang menangis sih sebenarnya. Lebih kayak itu ya. Kecilnya banget loh. Iya, makanya. Kok bisa pada mau jadi penulis zaman dulu ya? Itulah kita. Sebenarnya karena nggak ada duitnya aku nggak jadi penulis lagi ya. Terus antum nyuruh aku bikin buku ngapain? Ya supaya Biar tadi- antum aja yang menangis. Iya. Biar lu ngerasain. Iya, biar lu tahu rasanya gimana. Kecil banget loh. Gue pernah denger soalnya kecil banget. Iya, itulah problemnya mengapa kalau aku lihat ya memang orang-orang ini sebenarnya ketika dia kecilnya mungkin dia nggak pernah mainan. Sehingga dia sudah besar, dia mempermainkan hukum. Aduh. Waduh. Dari pajak ke mainan ya. Iya, Aku pernah betul. dengar loh. Orang-orang yang anak kecil itu ternyata memang nggak perlu diajarin apa-apa, disuruh main. Anak kecil. Anak kecil itu sarafnya gabung gara-gara main. Lah emang. Benar. Betul. Jadi Anak
7 ke bawah itu waktunya main kan? Kita disuruh belajar. Oh. Kecil-kecil disuruh belajar. Ketika dia sudah gede, suruh malah main. Terbalik ya. Tapi itu kenapa Finlandia nomor 1 kan? Benar, edukasinya. pendidikannya. Karena gue punya teman orang Finland. Dia bilang bahkan sampai dia SMA tuh tidak seketat itu, bener-bener SMA tuh udah milih main aja, mau belajar sejarah doang gitu-gitu. Udah milih jurusan, udah milih jurusan ya. SD tuh udah milih jurusan, bukan jurusan malah mata pelajaran yang dia tertarik berapa gitu misalnya, udah kayak kuliah. Terus ketika dia SD tuh di sekolahnya sebentar, tidak ada PR, tapi ketika libur kayak libur musim panas yang panjang, itu dia mindsetnya langsung kerja sambilan. Oh, part time. Part time di toko permen, anak-anaknya gitu jadi mindsetnya. Tapi itu pun mereka jadi seneng karena kan ketika masa sekolahnya pun mereka tidak terbebani dengan belajar terus kan. Akhirnya ketika ini part time nih, dia lagi liburan, mereka juga seneng karena mungkin nganggapnya juga bagian dari main kan. Benar. Makanya penting banget di dakwah juga namanya gamification. Nah kan. Tanya apa mainan apa nih di dakwah? Iya, kita tuh gamification menjadikan dakwah itu punya kayak level-level, kayak orang lagi mainan. Oh, jadi quest. Oh. Misal Anda masih level 1 newbie, level 70 mafia. Iya. Itu iklan. Bener. Yang bawa cewek ya? Level 100 bos. Ya, iklan-iklan YouTube Iya tahu. Lu punya level 200 ulama. Lu punya posisi-posisi. Iya. Ada tanker, ada jungler ya kan. Ada wizard, ada apa. Nah, itu diperlukan tuh gamifikasi itu dalam hidup sih. Makanya di dalam Al-Qur'an hidup tuh cuma permainan. Itu kita pakai tuh di Yuk Ngaji, hidup cuma permainan belaka gitu. Tapi itu kan banyak akhirnya dalil itu banyak dipakai orang. Ya udah kita main-main aja orang Al-Qur'an begitu jadinya. Betul, karena dia malah gitu. Tertipu berarti. Nah, sebenarnya dunia itu cuma permainan, cuma dianggap permainan aja. Berarti permainan ada awal, ada akhirnya. Nah, itu maksudnya. Maka serius dalam permainan tuh berarti serius dalam kehidupan. Hidup kan permainan. Bener. Berarti lo harus serius dalam, kalau nggak serius dia nggak ada berduit. Nggak jadi konten. Hanya jadi om-om yang nge-review mainan doang. Tapi lu pengen sampai tua pengen review mainan terus? Selama ada penontonnya ya why not sih. Ada kepikiran yang lain nggak? Side job? Dia mau jualan kembang tahu tat. Lu bener. Cina banget jual kembang tahu ya Allah. Cina banget. 4 Cinanya udah tuh. Udah 4. Itu makanan favorit aku Tat. Iya. Malah aku tuh encourage di Twitter tuh sempet rame. Sama. Kembang tahu. Karena aku encourage gini. Ini makan udah langka banget. Jadi tolong kalau ada kembang tahu lewat depan rumah kalian, beli aja. Beli aja buat kita, buat menyejahterakan dia gitu loh. Karena udah langka banget makanan seenak itu. Ibu lu masak kembang tahu diapain? Enggak, mama enggak masak. Beli dia, dia beli. Lu beli? Ada di depan rumah masih nggak terlalu Cina lu. Cina mah bikin sendiri kembang tahunya. Yang Cina kan bokap gua kemana ya? Iya. Darah banget dia. Iya. Lu mainnya langsung broken home lu. Nggak enak nih. Jadi nggak enak kita balasnya. Lu mainnya langsung ulti, kita kan balasnya jadi nggak enak. Bingung gitu. Jadi bingung. Lu belinya yang udah kering atau yang sudah masih yang sudah basah atau masih kering? Udah basah. Bukan yang masih kering dipotong-potong tuh ya? Itu mah bikin dari awal kali ya? Iya, digunting. Saya pernah ke rumah dia. Ada kardus merah numpuk. Kan di rumah dia tuh mainan semua kan isinya. Ada kardus merah, mainan apa nih? Matt, ini apa? Itu kembang tahu instan. Dia sampai beli yang instan. Yang bulat ya? Enggak, dia kotak gitu kayak apa ya? Kayak powder gitu. Nah, nanti jadi kayak puding. Enak banget sih tapi. Kayak kembang tahu tapi instan. Gue belum gitu. tahu. Ada. Ya, kurang Cina. Enggak, dia Cina sudah inovatif. Masa kembang tahu powder? Lu kira green tea? Ya enggak tahu. Ini kan orang lain kan yang bikin kan. Mungkin dia lebih Cina dari saya kan. Terus lu apain? Lu bikinnya gimana? Nah, itu ya udah bikin seduh aja biasa terus jadi kembang tahu ada kuahnya juga. Nah, tadinya pengen jualan kembang tahu. Enggak, pengen nanya sama dia ada ini enggak ya opportunity buat jadi partner gitu. Cuma belum sampai ke situ sih perbincangannya. Sempat pengen itu buka. Orang jualan kembang tahu terus jualan apa juga? Bentar, apa ya? Kembang apa ya? Emang ada lagi kembang desa ya? Makanannya tuh. Bukan. Makanannya. Ini kembang tahu kan ada ya? Ada. Dia kembang tahu doang sih. Dia jual sama susu kedelai. Oh iya, benar. Lu suka enggak susu kedelai? Suka. Tuh. Berarti Cina dia memang. Iya. Udah. Tapi lu bener-bener nggak mau cari apa gitu? Pengen. Side job yang lain. Sebenarnya kan aku sama Koi kita ini keresahan berdua kita. Mau usaha bareng. Kita punya keresahan. Apa? Gini kan suka ngobrol. Bukannya lu berdua merasakan?
Benar itu juga. Dan kita punya keresahan juga kan. Karena kita meresahkan, kata kita punya keresahan terus kan, kita bikin orang-orang resah juga yuk. Akhirnya kita jadi meresahkan juga. Apa Kita keresahan? selalu mikir ini exit plan kita setelah YouTube tuh apa ya Oke, gitu. benar. Itu benar tuh. Iya, Iya, akhirnya- kita tuh suka mikirin itu, Tat. Karena kan harus diakui sekarang pemasukan kita kan bener-bener dari konten doang Benar. kan. Entah itu AdSense ataupun Benar. endorse. Tapi ketika misalnya kita udah turun nih, misalnya udah views-nya ternyata jadi minus habis Iya. upload. kita yang bayar ya. Lagi gua bayar ke YouTube misalnya. Ini apa yang harus kita lakukan? Iya, Kan benar. kita harus punya usaha lain Iya. sebenarnya kan. Kayak teman-teman kita kan udah ada yang buka tempat makan gitu. Nah, kita berdua tuh nggak tahu mau kemana. Pinjol. Belum ada itunya. Itu ya. Gitu ya. Iya. Tapi aku tahu sih, lu kan berdua suka makan sushi. Kenapa lu nggak buat restoran sushi? Suka bukan berarti spesialis Iya, ya. suka bukan berarti expert, Nat. Iya. Motong tuna gimana caranya? Nggak ngerti. Motong salmon. Motong salmon gimana? Jadi lu mau bikin apa berdua? Enggak, kita bukan Belum berdua tahu. ya. Kita sama-sama mikir, tapi kayaknya endingnya kita kerja di Google ya kayaknya. Iya. Ternyata gajinya oke loh di Iya, Google benar, loh. Gajinya sama kayak kita kayaknya. Gajinya sama kayak AdSense kita loh. Kerja di Google. Kerja di Google. Jadi pegawai Google. Oh, masih terima berapa dia? Dari learning by googling jadi karyawan googling ya. Oh iya. Makanya kalau gua rajin ke kantor Google ya emang menjaga aja sambil titip CV gitu-gitu. Ya, nitip orang dalam ya. Alhamdulillah bagus. Lu ada harapan gak sih ke depannya ada mainan yang lu incer tapi belum kesampaian? Ada atau Oh enggak, dia ada pengen ketemu iShowSpeed. Oh iya. Iya, atau Oh iya. Kok bisa tahu ya? Iya, kan lu bikin videonya lu kan bikin mancing-mancing. video, Ya gimana gua bisa komen tahu? di situ. Oh iya. Heeh. Iya, kan dia lagi mau tour. Kapan katanya. sih dia mau kesini? Mulainya 9 September. Tapi kan? nggak tahu, kita nggak tahu negara mana yang di. Iya. tapi dia keliling terus gak sih? Enggak, iya emang lagi temanya lagi itu. Cuma Asia Tenggara tuh kan dimulai di 9 September. Iya. Cuma kita nggak tahu negara mana kan. Cuma yang pasti bukan Indonesia karena dia udah tanggal berapa sekarang? Oh, mulai belum besok tahu. atau belum? Belum Kita nggak tahu. Belum tahu. Tapi kemungkinan dia datang sini. Pasti, Udah pasti. Karena dia upload di belakangnya udah ada bendera Indonesia. Ada bendera Oh, Thailand, oke. Malaysia, Kamboja segala macam ada Gak Indonesia. ada orang dalam kita. Kenapa? Nggak ada. Nah, ini nih kemarin dia DM aku. Hah? Oh, udah boleh diomongin ya? Oh, Udah serius? boleh, Udah lu nggak upload. apa-apa. Serius? Enggak, gua upload, gua hapus lagi. Oh, iya. Gua hapus lagi. Serius? Serius. Iya, DM dia Tat. Keren lu. Terus Yo bro, gitu. Iya, dia DM, yo Bener. bro. Yo bro, awalnya gitu doang nge-DM dia. kayak gitu doang. Nah, ini panjang nih, kita Terus lihat abis aja itu ya, kita lihat atur aja. jadwal dia. Bagus nih. Kan ini nggak diupload langsung tanggal itu. Enggak, kan? enggak. Besok Enggak, besok. orang ini live. Live chat. Nih bentar. Ya harusnya udah ketemu kali pas ini tayang. Iya, 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 harusnya. Semoga ya, semoga jadi karena takutnya kan gegabah juga kan. Iya. DM. Iya itu DM Tat dia sama Ih. Speed. Iya. Wah, mantap. Apa tuh Katanya- bacain dong? Katanya I let you know near date bro dia bilang. Oh. Oke, iya dia Jadi bilang dia masih dia Dia bahkan Konfidensial. nggak mau ngasih tahu Masih dia ke confident. Indonesianya kapan. Iya, di masih Media. confidential. Dia cuma mastiin dia Tapi bakal dia bilang datang. dia tertarik sama konsep yang Ronaldo itu. Kan emang bakal lucu banget gak sih? Iya. Iya. Ronaldo yang ada tatatnya tadi. Iya. Dikasih ke dia itu reaksi dia Iya, lucu gimana? parah pasti. Bener. Reaksi dia Lucu pasti parah kayak pasti. gimana gitu ya. Iya, jadi ya semoga aja kesampaian sih. Ntar. Oke. Kalau lu mau ketemu dia lu mau ngomong apa sih? Kenapa sih lu ngefans sama iShowSpeed? Emang lucu aja sih. Iya sih. Reaksi-reaksi dia ya. Kayaknya juga apa ya kalau bisa bisa satu frame sama dia juga historical banget buat aku ya. Iya. Terus aku pengen lucu aja, ntar aku pengen ngasih dia boxnya Ronaldo pas buka Messi. Itu Iya. kayaknya itu kayak lucu banget deh. This is not the best part. What? You should see. What? You should see under his. Iya, misu banget pasti dia. Iya, pengen banget punya opportunity itu terus bisa ketangkap di YouTube aku juga gitu. Kayaknya bakal jadi apa ya? Kenang-kenangan lah. Iya. Bisa jadi sama top global itu mah. Iya. Top global. kreator Karena itu. kalau aku respectnya ke dia sih karena pembelaan dia ke Palestina juga sih, Iya sih, lumayan. iya, Nah, Tapi dia, ada video dia lucu sih ini. Yang dia mana? pernah kayak main kayak Ome TV gitulah. Iya. Terus ketemu sama satu anak dari Palestina. Oh iya, You iya. come from bro? Oh iya, bener. I'm from Palestine. Oh, are you in jail? Gitu.
Dia nanya gitu. Betul dia pikir semua di sana tuh masuk penjara. Betul. Semua orang Palestina di penjara. Dan reaksi dia tuh memang nggak bisa bohong ya. Lucunya tuh nggak bisa bohong. Iya. Yang ditanya sama cewek Yahudi itu loh, kan lucu juga itu kan ya. Iya. Yang ditanya kamu support ke Israel nggak sih? Kenapa saya harus support itu? Soalnya ibu saya telepon, padahal nggak nelpon ibunya. Maksudnya ya respect lah. Iya, Bagus tapi ya. emang dia bener-bener free Palestine banget sih. Ya karena dia kan ke Ronaldo kan. Bener. Dia kan sangat ngefans ke Ronaldo kan. Gitu. Atau Dan nggak dia mau memang ada merasakan apa yang dirasakan orang Palestina mungkin. Karena beredar video dia ketika dia masih agak muda di sekolah. Dibully-bully gitu ya? Bukan dibully, dijauhin. Jadi Nggak ada dia temennya dia? sebaris dia duduk sendiri. Oh gitu. Semuanya di belakang dia benar-benar sendirian, gak ada yang mau Karena nemenin dia dia. hitam. Nggak tahu karena Ya, apa ya, ada yang kita nggak tahu tahu sih. karena apa. Mungkin juga karena dari kecil udah berisik, orang-orang malas kan. Enggak, dari kecil udah gonggong. Iya, udah gitu kan. Dari kecil udah Orang- ngegonggong. orang- Ini mutan Orang kita apa nggak tahu, ini? pokoknya intinya dia tuh dari kecil tuh ada videonya ketika dia kecil di kelas gitu, Iya, dia dijauhin dijauhi, orang. bener-bener nggak ada yang duduk sejajaran gitu tuh dia doang. Tapi Jadi relate dia. mungkin dia relate perasaannya di situ juga. Ya bagus sih. Ya, mudah-mudahan lah. Kalau ketemu Ya, kita semoga. salam dong. Ya boleh, boleh. Ya. Itu salam dong. Salam dari Ko Felix. Siapa Ingat kata gua udah dia? transfer 3 juta ya. Udah gue balikin. Udah gue balikin. Untuk apa lo taruh 3 juta? Biar dia aja ketemu. Oh. Dia beneran ngirim lagi. Bagus Enggak kan, lagi. kan dia kan ngasih nge-capture itu Iya. DM sama Mas Pit kan. Koy, gue di DM. Ya. Matt, ikut Matt ajakin gue 1 juta, yang langsung kita transfer. 1 juta. Abis itu dibalas lagi Mas Pit, langsung transfer 2 juta, nggak usah dia minta. Ya, tapi bagus. semoga aja jadi lah. Semoga. Iya, Amin, dan amin, amin. dan nextnya ketemu Ronaldo dong. Wah gila kalau itu namatin apa ya, namatin hidup. Siapa tahu lah. Kan dia bentar kan ada podcast sekarang. Iya. Oh iya ya. Oh, siapa tahu lu dia mau review mainan. Ya juga sih. Kita kasih lihat aja bentuk lu kayak gini Mainan enggak? dia tadi. Bentuk lu Mainan kayak dia gini tadi. enggak? Mainan dia tadi. Iya, bentuk lu Iya, kayak gini real, ya. real. Udah Iya, gini, iya. udah gitu mainannya udah dikasih ke Speed kan. Iya. Nelpon Speed dulu. Speed boleh pinjem nggak ini? Ronaldo? Mau Pengen ini lihat. ya, mau lihat dulu. Iya, Tapi kita berharap sih mudah-mudahan bisa Ya jadi. semoga jadi. Amin, Nah, amin, amin. Karena Takutnya- bisa lucu ya pasti ya. Ya. Menarik tuh. Karena ini kan juga nggak tahu ya, fansnya kan banyak ya di Indonesia. Ya, betul. Sekeos apa nanti juga Iya, nggak tahu. iya, Kita iya, kan iya. orang-orangnya lucu-lucu ya, apalagi Iya. bocil-bocilnya ya. Betul. Semoga aja kondusif dan bisa ketemu sih. Iya, Oke, amin. Mudah-mudahan. amin, Dan amin, kita amin. doain mudah-mudahan review mainannya jalan terus. Amin, amin, Bener. amin. Bisa ngasih inspirasi-inspirasi Bener. kepada anak-anak muda. Bener. Terkhusus yang punya anak-anak kecil tuh. Betul. Iya, dan nanti pinjem ya helmnya ya. Ambil di Om Ded. Ambil Udah diomdet, udah diomdet. Udah diambil. Udah diambil. Oke deh, thank Oke, you makasih ya, banget bro. untuk Terima kalian. kasih, terima kasih. Makasih Dadah. banget. Thank you udah main Keren ke banget. Main You ya. Iya. Nanti kapan-kapan Ini kita menghasilkan Bang Fuad Fuad. nih. Makasih Bang. Kita ada host baru guys. Iya. Iya, Fuad fokus Tetangga. aja lah ngurus anak lah. Oke, thank you so much semuanya. Dadah, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baru inget. Gue pas ketemu Fuad, kan gue di jalan. anaknya dia. Sama anaknya. Dari bawah ada anak kecil lari botak. Set, lari terus nyeliding di lantai gitu. Kata gue, anak kecil barbar banget, orang tuanya mana sih? Gue gitu. Datang Fuad, anaknya dia.